Dan untuk membahas selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia tahun 2019, Manik Margana Mahendra. Selamat sore Bang Manik. Selamat sore Mbak. Terima kasih sudah bergabung di iNews Sore Bang. Apa tanggapan Anda terkait dugaan pelecehan di FHUI ini? Ya, pertama tentu saya bersimpati kepada korban yang sudah teridentifikasi begitu ya dari proses investigasi yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, dan saya juga tentu merasakan sangat kecewa dan juga ironis bahwa kasus ini terjadi di lingkungan pendidikan yang seharusnya bisa menghasilkan generasi-generasi bangsa yang lebih baik lagi begitu ya, dan tentunya juga di Fakultas Hukum yang sama-sama belajar tentang masalah hukum gitu. Jadi saya pertama tentu sangat bersimpati kepada para korban dan tentunya berharap ada banyak perbaikan yang dilakukan oleh pihak kampus, bahkan mungkin kita secara individu dan juga pribadi gitu ya, yang kemudian melihat kasus kekerasan seksual ini bukan sebagai kasus kecil lagi, melainkan memang sebuah masalah sistemik yang harus kita selesaikan bersama-sama. Itu Mbak. Baik, terkait dengan proses sidang, Anda melihat proses sidang terbuka kasus ini seperti apa? Iya, mixed feeling ya sebenarnya. Pertama, saya perlu disclaimer juga bahwa saya bukanlah anak hukum ataupun dedicated belajar soal hukum gitu ya, sehingga dalam konteks perdebatan hukumnya tentu saya tidak punya kapasitas itu. Tapi kalau saya melihat ini, pertama jelas bisa jadi ini juga adalah buah dari kemarahan teman-teman mahasiswa gitu ya, selama proses pengungkapan sampai dengan akhirnya upaya untuk dilakukan persidangan dan juga investigasi, sehingga akhirnya menimbulkan kemarahan yang begitu besar gitu. Di sisi lain, kalau saya juga melihat, kan kita juga mengenal ada yang namanya presumption of innocence gitu ya, ataupun mau membuat persidangan yang tentunya bermartabat dan sesuai dengan prosedur hukum, tentu upaya persidangan ataupun ini bukan persidangan ya, lebih ke arah mungkin bisa dibilang juga kumpul bersama untuk melihat bagaimana respon dari para pelaku gitu. Apalagi ini disertai dengan emosi dan juga kemarahan, saya rasa tidak bisa menyimpulkan sebuah hasil sidang yang juga rasional gitu. Tentu juga dibutuhkan waktu yang lebih jernih, waktu yang lebih baik, karena kalau tidak salah juga ini sampai dengan 3 pagi perkumpulan di sekitar tempat sidang teman-teman di mahasiswa UI-nya begitu ya, yang memang juga difasilitasi oleh pihak dekanat, dan saya justru menyambut baik bagaimana dekan FHUI yang juga berupaya untuk menenangkan massa dan menyampaikan bagaimana prosedur yang memang seharusnya bisa dilakukan dalam konteks ini gitu. Jadi menurut saya ini ada 2 hal yang kita harus sama-sama maknai sesuai dengan konteks. Kalau berdasarkan konteksnya tentu ya tentu saja pasti ada kemarahan gitu ya dan emosi dari mahasiswanya. Tapi di sisi lain kalau kita berbicara soal prosedur hukumnya, kita berbicara juga soal mekanisme yang terukur dan juga rasional untuk akhirnya menghasilkan sebuah keputusan yang baik, tentu ada langkah-langkah yang jauh lebih baik bisa diambil daripada ini. Saya rasa itu saja komentar saya terkait dengan itu, Mbak. Baik Bang Manik, Polda Metro Jaya hingga saat ini belum menerima laporan resmi begitu ya. Anda sebagai mantan Ketua BEM UI, apa sih yang harus dilakukan oleh pihak kampus? Ya, saat ini menurut saya pihak kampus juga sudah melakukan banyak hal ya, termasuk diantaranya bahkan sampai dengan Menteri KPPPA pun juga menghadiri rapat bersama dengan pihak rektorat. Saya juga menyambut dan mengapresiasi bagaimana sebenarnya kolektivisme dari gerakan yang dibuat oleh teman-teman mahasiswa FHUI, teman-teman BEM FHUI, BEM se-UI, bahkan pihak dekanat dan juga pihak rektorat yang kemudian secara terbuka gitu ya mengatakan bahwa mereka tidak akan pandang bulu menindak kasus kekerasan seksual di Universitas Indonesia. Yang tentu perlu kita tunggu adalah proses investigasinya begitu, meskipun tadi sudah disampaikan bahwa mereka dibekukan status mahasiswanya dalam beberapa waktu. Saya rasa itu adalah bagian dari proses untuk mendalami kasus tersebut yang juga bukan merupakan hasil akhir ya, kalau saya menyatakan gitu ya. Hasil akhirnya tentu adalah pada saat
semua sidang sudah dilakukan begitu. Jadi saya rasa saya menghormati pihak universitas, saya menghormati pihak kampus bagaimana mereka menggunakan prosedur hukum yang memang bisa dilakukan, dan harapannya ke depan gitu ya, tentu ada efek jera yang bisa diberikan kepada pelaku, dan paling utama menurut saya adalah memastikan dan menjaga rasa keadilan bagi para korban gitu. Proses ini yang menurut saya jarang sekali kita bahas, dan harapannya tentu bisa menjadi pemantik bagi diskursus ke depan gitu ya, bahwa perlindungan terhadap korban adalah yang utama dalam kasus kekerasan seksual. Entah seperti apa, bagaimana pendampingan misalnya, ataupun proses rehabilitasi dan lain sebagainya, yang saya harap juga bisa menjadi concern utama dari pihak kampus. Begitu Mbak. Baik, terima kasih